Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa fi ayatin ukhra wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda yang kami hormati, Ketua DPRK beserta seluruh para anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, Bapak Dandim, Bapak Danrem, Bapak Kajari, seluruh bapak-bapak, para pejabat yang ada di lingkup satu, mohon berbagai maaf. Kemudian guru saya Ustaz Abdul Rani sebagai Ketua MPU. Kemudian penghormatan kepada seluruh ibu-ibu dan wanita, seluruh imam mukim, pakcik, pimpinan-pimpinan daya, dan seluruh saya jamaah terus kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara peringatan mengenang 11 tahun peristiwa tsunami, gempa tsunami di Aceh Barat. Jamaah yang berbahagia, 11 tahun sudah berlalu. Satu peristiwa yang Allah tunjukkan kekuasaannya. Sebetulnya dalam sejarah sudah banyak Allah perlihatkan kebesarannya. Hanya saja kita tidak pernah menggunakan akal. Hanya saja kita nggak pernah menggunakan ingatan. Hanya saja kita tak pernah berpikir. Afala yatadzakkarun, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Udah banyak sejarah-sejarah lampau Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Istri beliau tak bisa beliau selamatkan. Bagaimana dahsyatnya air bah pada masa Nabi Nuh. 950 tahun Nuh berdakwah, yang masuk Islam hanya 80 orang. Rakyat betul sampaikan dakwah, yang masuk Islam yang percaya kepada Nuh hanya 80 orang. Berarti berapa juta yang ingkar kepada Nuh. Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah kirim air bah yang maha dahsyat. Bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kaum Nabi Lut. Mereka melakukan homo dan lesbi. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah kirimkan hujan batu. Meskipun mereka bersembunyi dalam rumah mereka pun batu itu sampai ke atas otak-otak mereka. Mereka mati dalam rumah mereka masing-masing. Bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kaum Hud.
kepada Nabi Hud dengan kaumnya Ad. Allah kirimkan angin yang sungguh kencang sehingga pasir-pasir terangkat. Mereka tertimbun dengan pasir-pasir, mati di bawah pasir. Makanya ketika peristiwa mereka yang haji kemarin, saudara-saudara kita yang sampai di tanah suci Mekah disambut dengan pasir, saya terbayang dengan kaum Hud, umat Nabi Hud, kaum Ad. Angin, pasir terangkat. Afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yatadakkarun. Dan lain-lain Allah tunjukkan kekuasaannya dalam Al-Quran. Kenapa kepada kita? Kitanya yang tak pernah sayang kepada Allah. Allah juga nggak membutuhkan kasih sayang kita. Cuma sebagai hamba, apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka, la tu'alliq qalbaka bid dunya. Wahai Muhammad, jangan gantungkan dirimu kepada dunia ini. Dunia ini penuh dengan musibah. Dunia ini penuh dengan malapetaka. Fa inni lam akhluqha laka. Sesungguhnya aku tidak pernah menciptakan bumi ini, dunia ini kepadamu Muhammad. Jadi Allah hendak berikan dunianya kepada ulul Islam, kepada Muhammad. Jangan lalai kamu dengan dunia. Dunia ini penuh dengan cobaan dan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Muhammad, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Wahai Muhammad, jadikanlah cintamu hanya kepadaku Muhammad. Hati-hati tanya mang tuahnya benar Allah landa dari. Allah putrun Rahman, Allah puji bala. Waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Karena sesungguhnya kepadaku kamu kembali. Tanya madun tahu apa? Allah. Oh 7 3 tang 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 tang. Oh 8 3 tang 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 tang. Oh 5. Limong hotel dekat pintu Allah. Gebuka. Apatah lagi ditambah dengan sholat sunat rawatib, apalagi ditambah dengan sholat sunat nawafil. Berapa kali 24 jam kita ketuk pintu Allah? Pastilah Allah membuka pintunya, keluar rahman dan rahimnya. Jangankan pintu Allah, pintu manusia saja di dunia ini kita ketok terus, yang punya rumah pasti marah. Coba tamu datang ke rumah, nyut tak pegah hajum tu tajak, tam jamnya baru mau Pak Berti. Tak ketok aju Pak, kamu ketok aju Pak Hana Tripri dari pun ketok sampai oper pujung ketok aju. Ketok aju Pak. Bapak nak bisa istirahat, masalah menumpuk datang kepala juga banyak. Datang orang pula nggak ada ketok-ketok pintu. Begitu kita buka, akan kita suruh masuk Pak. Ngapi dah gerung 3 ulun tu. Kenapa? Nggak ada. Tapi Allah tidak demikian. Semakin banyak kita ketuk pintu Allah, Allah bukakan pintu rahmannya, Allah kasih sayangnya kepada kita. Makanya sholat itu dapat mencegah juga daripada bala-bala ujian cobaan Allah. Kenapa Allah hari ini memberikan cobaan kepada kita? Ada yang sempurna dalam perkara ibadah. Satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man aktsara minal istighfari. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar. Bapak Ibu, biasakan mulut dibasahi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebentar lagi kita ada zikir. Baca yang fasih, Bu. Baca yang fasih Bapak-bapak. Tak terogokah. Maksud kepada suami tapi lewat ibu banyak-banyak zikir di rumah. Suami senang, rezeki berkah. Coba mulai besok praktek. Boleh besok-besok. Bila istri di rumah ada waktu zikir-zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besar-besar aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahagia kami. Kita yang akan ya Kak. Untuk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada coba lagi gaduh. Ya Allah.
Senang lah kau peliku mga inang bro. Anak ko ya Allah bro. Anak ko ya Allah bro. Masih baik yang sakit. Kalang ko mo insyaallah lah video rumah talur tulang. Zikir mendatangkan berkah, zikir mendatangkan rezeki, zikir mendatangkan ketenangan jiwa. Astaghfirullahal. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu Rabbakum, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya diturunkan kepadamu hujan yang lebat. Jadi fadilah istighfar itu akan turun hujan yang lebat. Ayat ini diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pada suatu masa terjadi di daerah beliau itu di Madinah kemarau. Beliau ajak sahabat-sahabat yang lain untuk keluar beristighfar, berdiri beristighfar. Astagfirullah. Maksud kepada suami tapi lewat ibu banyak-banyak zikir di rumah. Suami senang, rezeki berkah. Coba mulai besok praktek. Boleh besar-besar. Bila istri di rumah ada waktu zikir-zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besar-besar aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahagia kami. Kita yang akan ya kak. Untuk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada coba lagi dulu. Ya Allah. Senang lah kau peliku mga inang bro. Anak ko ya Allah bro. Anak ko ya Allah bro. Masih baik yang sakit. Kalang ko mo insyaallah lah video rumah talur tulang. Zikir mendatangkan berkah, zikir mendatangkan rezeki, zikir mendatangkan ketenangan jiwa. Astaghfirullahal. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu Rabbakum, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya diturunkan kepadamu hujan yang lebat. Jadi fadilah istighfar itu akan turun hujan yang lebat. Ayat ini diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pada suatu masa terjadi di daerah beliau itu di Madinah kemarau. Beliau ajak sahabat-sahabat yang lain untuk keluar beristighfar, berdiri beristighfar.